Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Anissa SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 4, Puselat Bangkanlan, Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang. Pada kesempatan ini saya memenuhi tugas pembuatan video monolog di tempat saya mengabdi, yaitu SD Negeri 1 Pulau 3, Tamiang, Hulu. Yuk kita simak profil SD 1 Pulau 3. SD Negeri 1 Pulau 3 adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SD di Pulau 3, Kecamatan Tamiang, Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Dalam menjalankan kegiatannya, SD Negeri 1 Pulau 3 berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alamat SD Negeri 1 Pulau 3. SD Negeri 1 Pulau 3 beralamat di Jalan Alur Jambu, Pulau 3, Kecamatan Tamiang, Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan kode pos 24478. SD Negeri 1 Pulau 3 memiliki luas tanah 47.802 meter persegi dengan 12 rombel kelas, 17 tenaga pengajar, dan 5 orang tenaga kependidikan. Pimpinan sekolah. Saat ini SD Negeri 1 Pulau 3 dipimpin oleh Bapak Alwiyadi SPD. Visi SD Negeri 1 Pulau 3: terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan bertanggung jawab. Adapun misi SD Negeri 1 Pulau 3 adalah: 1. Menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Yang kedua, mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan. Yang ketiga, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Yang keempat, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lembaga lain yang terkait. Tujuan SD Negeri 1 Pulau 3 antara lain: 1. Mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan. Yang kedua, melaksanakan pendekatan pembelajaran aktif pada semua mata pelajaran. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam merealisasikan program sekolah. Yang keempat, memanfaatkan dan memelihara fasilitas pendukung proses pembelajaran. Di unit kerja saya mengampu sebagai guru kelas 1. Mengajar di kelas 1 SD membutuhkan suara dan tenaga yang ekstra, karena karakteristik anak di kelas 1 SD umumnya masih senang bermain, karena mereka baru mengenal suasana pendidikan formal. Anak-anak belum semua mengenal huruf, walaupun ada sebagian yang sudah bisa membaca. Selain mengajar sebagai seorang guru kelas 1, saya juga memberikan informasi kepada orang tua siswa tentang sekolah, pelajaran, maupun informasi yang mereka inginkan, dengan tetap menjaga kode etik sebagai seorang guru dan sebagai seorang ASN. Guru memegang peranan sangat penting dalam keberhasilan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa guru memiliki peran sentral dalam mewujudkan pendidikan nasional. Jadi, sebagai seorang guru, kita harus memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, saya sebagai seorang guru harus memiliki kompetensi dalam mendidik, antara lain: saya harus mempunyai kepribadian yang dapat mencerminkan sebagai seorang yang menjadi panutan peserta didik. Dan juga sebagai seorang guru harus mampu memahami peserta didik dan mampu melaksanakan pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Dan sebagai seorang guru, kita harus mampu berkomunikasi dengan santun dan tidak melakukan diskriminasi terhadap peserta didik.
Profesionalisme dalam mengajar ditandai dengan guru mampu mengembangkan materi pembelajaran sehingga menjadi lebih menarik. Pencapaian tugas saya sebagai seorang guru kelas 1 SD adalah menanamkan keimanan, ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama di sekolah kami dan mewujudkan peserta didik yang cerdas, mandiri, tanggung jawab sesuai dengan visi misi sekolah kami. Untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, yang harus saya lakukan adalah meningkatkan kemampuan di bidang ICT karena saat ini sedang digalakkan pembelajaran daring. Bahkan, evaluasi kelas 6 SD sudah menggunakan sistem online, sehingga saya sebagai seorang guru wajib sudah menguasainya. Di dalam pembelajaran, saya juga harus menggunakan media pembelajaran audiovisual dengan bantuan Infocus. Bahan ajar yang saya ambil referensinya melalui internet, sehingga kemampuan dalam bidang ICT terkhusus internet sudah saya kuasai. Selain itu, urusan manajemen seperti surat menyurat sudah melalui email atau WhatsApp. Pembuatan bahan ajar dan administrasi sekolah sudah tidak manual. Semua sudah harus diketik menggunakan komputer, sehingga kinerja saya lebih maksimal. Sebagai seorang guru PNS, harus menguasai ICT dan harus membimbing anak-anak dalam bidang ICT agar mereka mengikuti perkembangan zaman sesuai norma yang berlaku. Demikianlah video saya ini, saya ucapkan terima kasih.